Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Wali Fadilah, NIM 2008780 dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan contoh konkret fase-fase gerakan dan fungsi fase gerakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur dasar gerakan. Struktur dasar gerakan adalah fase-fase gerakan yang selalu ada dalam setiap pelaksanaan suatu gerak. Dalam struktur gerak ada fase awal, fase utama, dan fase akhir. Fase awal disebut juga dengan fase persiapan, yaitu persiapan terhadap segala persyaratan yang dibutuhkan untuk pemecahan tugas gerakan utama. Fase utama adalah pencapaian tujuan gerakan. Pada dasarnya, fase utama merupakan realisasi dari semua fase awal atau fase persiapan. Fase akhir adalah fase di mana dilakukan pengembalian seluruh keseimbangan tubuh setelah pelaksanaan gerakan dalam fase utama. Pengertian struktur dasar gerak saat diartikan sebagai susunan gerakan. Dengan demikian, pengertian struktur gerak dapat diterjemahkan sebagai susunan dasar dari suatu gerakan. Susunan dasar dalam hal ini adalah susunan yang selalu ada dalam pelaksanaan suatu gerakan. Susunan gerak yang dimaksud berhubungan dengan fase-fase gerak, yaitu fase awal, utama, dan fase akhir, dan juga merupakan tahapan-tahapan pelaksanaan bahagian atau serangkaian gerakan yang memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan. Terbagi atas 3 fase, yaitu fase awal, seluruh aktivitas gerak yang dilakukan sebelum menolak pada bola tumpuan, di mana adanya persiapan yang diperlukan untuk melakukan gerak seperti mengambil awalan atau ancang-ancang. Yang kedua, fase utama, yaitu pada fase ini seluruh aktivitas gerak untuk mendapatkan hasil yang terbaik dengan memaksimalkan kekuatan untuk meraih hasil yang baik di dalam suatu aktivitas gerakan. Yang ketiga, yaitu fase akhir. Pada fase ini di mana seluruh aktivitas yang dilakukan setelah melakukan pergerakan, yaitu dengan menjaga keseimbangan tubuh untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Yang kedua, yaitu contoh konkret fase-fase gerakan dan fungsi fase gerakan. Dalam fase-fase gerakan adapun fungsinya, yaitu A. Fase awal, juga disebut dengan fase persiapan, di mana berfungsi untuk mempersiapkan secara optimal. Contohnya yaitu ketika seseorang ingin melakukan suatu aktivitas gerakan seperti ingin berlari, meloncat, ataupun berenang, maka orang tersebut akan melakukan preparing terlebih dahulu atau disebut dengan persiapan dalam melakukan gerakan. Yang kedua, fase utama. Pada fase ini berfungsi dalam pemecahan tugas utama. Di fase utama dijelaskan untuk memperoleh hasil terbaik dalam suatu aktivitas. Contohnya yaitu seseorang yang ingin melakukan suatu kegiatan atau aktivitas pasti akan mempunyai target setelah banyak melakukan persiapan sebelumnya, dan seseorang itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh hasil terbaik yang mampu dicapai oleh dirinya. Yang ketiga, yaitu fase akhir, berfungsi sebagai pengontrol untuk mengembalikan keseimbangan tubuh kembali. Contohnya, seseorang yang mampu menetralisirkan emosional, fisik, dan mental setelah melakukan banyak pergerakan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.